Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam spot. Ya sahabat Cordova, spot Cordova Tasikmalaya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, master-master Cordova seluruh Indonesia. Ya, hari ini kita alhamdulillahirabbil alamin, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita sudah dipertemukan kembali di padepokan kita, Bukit Panjang Rayan. Nah, ini tempat yang biasa kita untuk mengambil napas, oksigen, nutrisi tubuh kita, nutrisi utama tubuh kita. Itu adalah oksigen, jadi bukan makanan dan minuman, tapi oksigen itu adalah nutrisi utama yang dibutuhkan dalam tubuh manusia dan juga makhluk-makhluk yang lain yang hidupnya dengan oksigen. Dengan menarik seperti ini, insya Allah kita akan lebih hidup, selnya akan lebih cepat regenerasi dari sel-sel yang sudah lapuk, yang sudah kadaluarsa, digantikan dengan sel-sel yang baru. Kalau kita mengandalkan makanan dan minuman, itu kan tergantung dari sifat makanannya. Kalau makanannya kita kan hari ini kebanyakan buruk, olahan-olahan dari minyak-minyakan, dari bumbu-bumbuan, itu akan memperlambat regenerasi sel. Dan juga air, hari ini kita juga air kita agak buruk, jadi memperlambat juga. Tapi kalau oksigen, asalkan kita di atas bukit, jauh dari perkotaan, insya Allah oksigennya bagus. Apalagi tertutup oleh embun. Tertutup oleh embun, itu akan melatih daripada alveolus di dalam rongga daripada organ paru-paru kita untuk bisa membersihkan lendir-lendirnya. Makanya kalau yang lendirnya masih pekat, lendirnya masih keras di dalam, itu ketika kena cuaca dingin gini pasti batuk. Ya. Tapi kalau bagi mereka yang sudah alveolusnya bersih, ketika kena dengan oksigen yang ada di embun, maka dia akan terasa hangat. Karena alveolusnya langsung menyimpan daripada oksigen. Apalagi kita tarik ya, apalagi kita dengan penarikan yang tidak biasa gitu. Jadi penarikan nafas itu kan ada yang biasa dan ada yang tidak biasa. Yang biasa itu tanpa sadar. Ada yang dengan tidak biasa, yaitu dengan menyadarkan. Nanti cara menarik oksigen yang sadar dengan yang sadar itu hasilnya beda. Jadi kalau kita menarik hanya sekedar nafas biasa, ya nafas biasa, tanpa menyadarkan nafas kita, maka yang terserap dalam tubuh kita, dalam alveolus di rongga paru kita itu cuma 20%. Padahal kebutuhan kita dalam tubuh itu paling kecil, itu kan 65%. Itu di organ-organ yang bukan termasuk organ besar, itu 65%. Tapi kalau organ-organ besar seperti otak kita itu butuhnya berapa? 85%. Jantung kita butuhnya berapa? 85%. Lambung kita berapa? Butuhnya 75%. Ginjal kita 75%. Jadi semakin atas semakin tinggi. Semakin atas semakin kebutuhan oksigen itu semakin tinggi, semakin bawah semakin kecil. Nah, kalau kita nafasnya hanya nafas biasa, tidak pernah menyadarkan nafas kita, maka kita cuma 20%. Coba, mau dibagi gimana? Akhirnya rusak. Regenerasi sel kita akan melambat, sehingga kita cepat tua, cepat keriput. Keriput itu cuma dilihat dari kulit, gimana dengan organ kita yang di dalam? Mungkin lebih warnanya lebih cepat tua di dalam, karena regenerasi selnya tidak cepat. Yang di luar saja lambat, apalagi yang di dalam, gitu. Tapi kalau kita memaksimalkan organ dalam nutrisi dalam tubuh kita itu adalah dengan oksigen, bukan makanan dan minuman, maka regenerasi selnya akan cepat. Dengan cara apa? Dengan cara menyadarkan nafas kita. Ya, cuman di sini dan termasuk materi-materi kemarin ya, kan kita ada pola dan cara memaksimalkan ketika menyadarkan nafas kita, agar oksigen itu betul-betul hidup masuk ke dalam tubuh kita, bukan cuma tersimpan. Ya, tadi teori awal menyimpan dengan menyadarkan itu beda dengan menyimpan ketika tidak sadar. 20% menjadi 85%, bahkan ketika sudah maksimal sampai 100%, itu akan tersimpan. Ada metode-metode yang harus kita lakukan agar lebih hidup, bukan cuma tersimpan tapi lebih hidup. Apa? Sadarkan kalamnya, gitu. Karena oksigen itu hidup, oksigen itu punya nyawa, oksigen itu adalah bagian dari nyawa, bagian dari roh, ya.
bagian dari roh, maka dia harus dihidupkan dengan ruh. Nah, nanti beda. Roh itu dari tanah, ruh itu dari langit. Roh itu yang dihidupkan, ditumbuhkan dari tanah. Ya, ini roh-roh. Jadi yang kita makan juga roh. Nah, nanti harus lebih dihidupkan lagi dengan dimasukkan ruh. Ruh itu dari kalam. Ya, ruh itu dari perkataan, dari kalimat. Kalimat mana? Kalimat sumber ruh. Ya, sumber ruh. Itu dari langit. Kapan kita melakukannya? Ya, kapan kita melakukan? Ada waktunya juga. Jadi tidak sembarangan waktu. Ada waktunya untuk bisa memaksimalkan oksigen masuk ke dalam tubuh kita, bukan cuma tersimpan, tapi untuk lebih hidup. Ketika sudah lebih hidup, kemudian lebih tersimpan, ya, maka bukan cuma meregenerasi sel saja, tapi dia akan membangkitkan energi dalam tubuh kita. Ya, kapan? Ya, kemarin materi-materi awal sudah kita jelaskan, ya. Nanti ada metode-metode yang sebenarnya tidak keluar dari syariat. Karena kita seorang muslim, sedang agama itu kita adalah agama yang paling sempurna dalam memberikan petunjuk. Maka dalam hal ini pun agama kita sudah memberikan petunjuk. Apa tuh? Yaitu waktu di mana kita bisa memaksimalkan nutrisi tubuh kita dari oksigen. Yaitu di jadwal sepertiga akhir malam. Ya. Jadi kalau Rasulullah mengajarkan sepertiga akhir. Nah, cuman sepertiga akhir kan kita nggak tahu. Kadang menghitungnya bagaimana gitu kan ya. Awal, tengah, akhir gitu. Kadang kita bangun jam 1 aja udah dibilang awal katanya. Padahal awal itu kan dari maghrib kan. Malam itu kan dari maghrib gitu. Nah, kadang bayangan kita jadi salah. Sepertiga akhir kadang kita menjelang subuh malah kan. Iya nggak? Subuh sepertiga akhir katanya. Iya, yang ngantuk tukang tidur senang banget ya. Kalau kita melihat daripada siapa yang menyimpan oksigen ya. Kalau makanan disimpan oleh apa? Makanan disimpan oleh lambung, usus kecil, disimpan lagi sisanya di usus besar. Air, lambung, usus kecil, disimpan lagi di kantong kemih. Ya enggak? Ya, nanti yang mengolahnya beda-beda. Itu nutrisi dari makanan dan minuman kita. Tapi kalau oksigen, dia akan tersimpan di organ paru-paru. Nah, makanya di sana ada teori. Kapan bisa memaksimalkan oksigen masuk ke dalam tubuh kita? Adalah dengan kita memperhatikan kapan kinerja organ paru-paru itu bangkit. Ya, otomatis akan kembali kepada petunjuk Rasulullah sepertiga malam. Karena kerja bangkitnya organ paru-paru itu ketika dia maksimal bekerja itu adalah jam 3 pagi. Nah, itu kalau di hitungan jam ya, di hitungan jam itu jam 3 pagi. Nah, kalau kita di hitungan disebutkan sepertiga malam, maka disebut itu sepertiga akhir daripada malam. Jam berapanya gitu kan? Kalau lihat tadi jam 3 ya, kalau dari sepertiga malamnya ya, kalau kita bagi 3 ya sekitar antara jam 2 ya, antara jam 2. Jadi antara jam 2 jam 3 itu adalah di mana waktu paling bagus untuk bisa memaksimalkan nutrisi oksigen masuk ke dalam tubuh kita. Itu waktunya. Terus tempatnya bagaimana? Ya, kalau kita di kota ya beda dengan yang di desa gitu kan ya. Kalau kita di pemukiman padat dengan di gunung beda hasilnya. Ya, makanya kita juga berikhtiar untuk bisa melakukan metode tersebut ada di atas gunung agar bisa mendapatkan nutrisi bersih, nutrisi oksigen yang bersih. Dengan cara apa? Di jam-jam itu adalah melakukan ketaatan, karena nanti ada teorinya sadarkan nafas dan sadarkan kalam. Ya, sadarkan nafas dan sadarkan kalam. Makanya ketika sholat itu kan banyak orang nggak sadar, terhalusinasi kemana. Ada yang lagi sholat ingat kerjaan, ada yang lagi sholat ingat macam-macam. Itu karena apa? Karena iya, anak tentang hutang. Ya karena konsep ritualnya hanya sekedar menyelesaikan kewajiban. Tidak ada masuk ke dimensi tertentu, tidak ada kebutuhan tertentu gitu ya. Nah, kalau hari ini kita masukkan ke kebutuhan dan nanti kita jangka panjang kita masukkan ke sebuah dimensi. Ya. Untuk sebuah kebutuhan ya, kebutuhan badan kita adalah nutrisi ya, nutrisi kita yang optimal adalah oksigen, dan oksigen yang paling bagus ada di jam kerja paru ya, di sepertiga malam. Caranya bagaimana? Lakukan sholat, karena dengan gerakan sholat itu
dia akan bukan cuman memasukkan oksigen, bukan cuman menyimpan oksigen, tapi dia akan menghidupkan oksigen dan bahkan mengalirkan oksigen. Karena ketika dia berdiri, ketika dia ruku, ketika kita sujud, ketika kita dengan salam, itu alirannya beda-beda. Aliran energi yang dihasilkan dari oksigen ketika sujud, ketika ruku, ketika berdiri, ketika duduk, ketika salam, itu alirannya beda-beda. Nah, makanya kita sebut dengan elemen. Ketika berdiri itu disebut dengan elemen api. Ya, nanti elemen api itu masuk ke organ jantung. Gitu. Ketika kita ruku itu disebut dengan elemen angin, nanti berhubungan dengan pohon atau kayu, masuk ke elemen liver, hati. Gitu. Kemudian ketika kita sujud, kita masukkan daripada elemen air, yaitu organ ginjal. Ketika kita duduk di antara dua sujud, itu adalah elemen tanah. Nah, ketika salam, itu elemen keselamatan kita, yaitu apa, senjata kita, selamat. Apa tuh? Elemen paru-paru, ada kanan dan ada kiri. Kanan lebih besar daripada sebelah kiri. Nah itu, ketika gerakan itu dilakukan solu kama ro'aitumuni usoli, ketika gerakan itu dilakukan sebagaimana petunjuk Rasulullah. Rasulullah berdirinya kalau salat tahajud. Yang dibaca apa? Jelas lama banget itu. Jelas lama banget. Kemudian bacanya bagaimana? Ketika Rasulullah membaca satu ayat itu dia nafas dulu. Sampai rileks, kemudian lanjutkan ayat berikutnya. Ayat berikutnya selesai, dia nafas lagi. Sampai rileks lagi, baru lanjutkan ayat berikutnya gitu. Berarti panjang banget itu. Bukan cuma panjang suratnya, bukan cuma panjang ayatnya, tapi panjang pelaksanaannya. Di sana ada sadar kalam dan ada sadar nafas. Nggak bakalan apa? Ngantuk. Pertama nggak bakalan ngantuk, kemudian nggak bakalan terhalusinasi. Maksudnya membayang-bayangkan kejadian di belakang kita dan di depan kita, dan pasti sadar. Nah, itu perlu latihan. Hari 1, hari kedua, hari ketiga, hari keempat, hari berikutnya ke sana makin kita istiqomah, makin ada hasilnya. Bahkan sampai kita tidak makan 1 tahun pun organ kita masih bisa hidup. Kenapa? Karena kebutuhan utama dalam tubuh kita itu bukan makanan dan minuman, ya, tapi oksigen. Karena di dalam oksigen ada air, di dalam oksigen ada makanan. Ya, nanti kita kupas. Kemarin kita kupas ya, kita udah kupas yang itu kan berdiri itu nanti alirannya dari mana. Kemudian ketika kita ruku bergerak, aliran itu dari mana ke mana. Ketika sujud, kenapa disebut dengan elemen air, bergeraknya dari mana ke mana. Gitu. Nanti kan beda elemen air dengan elemen udara. Udara itu gerakannya kemana sih? Gitu kan? Air itu gerakannya kemana sih? Ya enggak? Seperti itu. Sampai di titik sebenarnya air itu bergerak ke bawah, tapi sebenarnya dia menekan ke atas. Tidak mungkin air itu bisa bergerak ke bawah kalau dia tidak menekan ke atas. Itu di ilmu fisika. Nah, kemudian angin, ya, angin itu gerakannya apa sih? Sebenarnya gerakannya lurus, tapi bisa menerjang ke atas dan ke bawah dan ke samping kanan kiri. Sebenarnya itu gerakannya lurus, satu titik ke depan. Terus api, kalau api, ketika api itu seperti coba kita lihat api kompor dengan api las tuh, ini enggak? Api kompor goyang-goyang enggak? Tapi api las tajam ke depan. Selama kita berdirinya goyang, itu energi kita masih jelek. Jadi sholat kita masih goyang-goyang gitu. Energi kita masih jelek, ngantuk. Tapi kalau energi api kita sudah tegak, sholat itu seperti tiang listrik, sudah tidak bisa digerakkan lagi. Itu seperti api las. Di tukang las itu bisa menusuk baja, bisa menusuk besi, bisa melelehkan baja, bisa melelehkan besi. Itu elemen api. Ketika kita berdiri sholatnya itu tegak dan tidak bergoyang. Kemudian sadarkan kalam dan sadarkan nafas. Dan sebaik-baik sholat adalah yang lama berdirinya. Yang lama berdirinya. Karena itu jadi elemen api. Kemudian tambahan dari elemen air ya. Kenapa elemen ketika sujud dengan 7 tulang itu disebut dengan elemen air? Gitu. Karena engsel-engsel itu mengandung air semua. Ketika kita sujud dengan 7 tulang, di sana ada engsel semua.
Bahkan sampai 7 tulang itu bisa menghasilkan energi yang masuk ke hipotalamus, di mana hipotalamus itu kekuatannya melebihi daripada otak kita, otak besar kita. Jadi otak kan ada dua, ada otak kecil, ada otak besar. Nah, otak kecil ini yang jarang kita pakai ini mengandung saraf lebih halus dan lebih banyak daripada otak besar kita. Otak besar kita mengandung saraf neuron, itu hanya ratusan, mungkin ribuan lah ya. Tapi kalau hipotalamus mengandung saraf neuralgia, dan itu bukan jutaan lagi tapi miliaran saraf. Dan kalau seandainya energinya itu hidup dan kita bisa menguasai, itu alam semesta itu ada di tangan kita. Nggak perlu jadi presiden, nggak perlu jadi ketua apalah ya. Ketika hipotalamus udah terkuasai energinya, seperti orang yang pernah hidup di zaman Baginda Sulaiman. Ketika Baginda Sulaiman meminta singgasana Ratu Bilqis dipindahkan dengan secepatnya, Ifrit maju mengatakan, ya Baginda, akan aku pindahkan sebelum kau berdiri. Gerakan dari duduk ke berdirinya. Tapi ada manusia yang lebih kuat waktu itu, bukan kekuatan fisiknya tapi kekuatan hipotalamusnya. Dia mengatakan, minggir Ifrit, saya akan bangkit, pindahkan sebelum Baginda berkedip. Kalimat selesai, barang sudah di depan. Nah, itu pakai hipotalamus, kekuatan energi. Jadi kalau kekuatan energi ini menggunakan otak besar, ya seperti ini, kita ambil gini. Ini pakai tangan, karena menggunakan neuron, kekuatan neuron yang hanya ratusan. Kalau hipotalamus itu kekuatannya di atas ratusan, ribuan, bahkan triliunan. Jadi bisa menguasai energi seluruh alam jagat raya semuanya. Ketika energi itu mampu dikendalikan. Caranya bagaimana? Lah, ketika di Baginda Sulaiman, itu cara menghidupkannya tidak sesempurna sekarang. Justru harusnya sekarang lebih sempurna. Karena ketika waktu Baginda Sulaiman itu yang dilakukan hanya gerakan-gerakan seperti gerakan yoga hari ini. Gerakan-gerakan untuk menggerakkan energi itu seperti gerakan yoga hari ini. Cuman prinsipnya sama, sadarkan kalamnya dan sadarkan nafasnya. Dia tidak tertidur, dia tidak ngelantur, dia tidak berhalusinasi ketika melakukan itu. Nah, ketika sang Buddha terakhir mengaung-ngaungkan di dalam pikirannya juga kepada murid-muridnya, dia pengen bertemu dengan sang Buddha terakhir, Nabi terakhir. Ingin apa? Ingin mendapatkan gerakan terakhir daripada yoga, yaitu gerakan sholat. Yoga kan bahasa kita hari ini yang disebut dengan bahasa kesehatan secara alami. Nah, padahal dulu itu kan adalah sebuah ritual. Ketika orang itu belum mendapatkan ritual yang terakhir sekarang. Gerakan sholat yang betul bagaimana? Ya gerakan yang terakhir di akhir zaman ini dari Rasulullah. Shollu kama ra'aitumuni, itu gerakan yang bisa menyerap energi ketika konsep awal digunakan. Apa sih? Sadarkan nafas dan sadarkan kalam kita. Gerakannya sebagaimana gerakan Rasulullah. Waktunya waktu yang sudah ditentukan, yaitu ketika jadwal paru-paru. Nah, itu energi akan terserap, nutrisi akan terserap. Kita tidak butuh makanan lagi, kita tidak butuh minuman lagi ketika energi sudah mampu dikendalikan oleh kita. Bahkan kita tidak perlu menggunakan neuron lagi, kita menggunakan neuralgia. Dan itu perlu latihan, dan itu perlu istiqomah. Ya. Jadi duduknya kita di sini tidak sia-sia. Duduknya kita di sini sambil, kalau kita kan hari Jumat ya banyak sholawat sambil jadi sadarkan kalamnya, sadarkan nafas kita. Maksimalkan yang tertanam dalam rongga-rongga alveolus dalam paru-paru kita, juga maksimalkan energi yang akan menghidupkannya. Roh dan ruh akan satu di dalam. Ya, barakallahu fiik. Salam dari Spot, Master Spot Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mata berat. Matanya terlalu berat.